Salam. Shalom. Sekali lagi salam. Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih, tentu kita pernah mendengarkan sebuah kalimat bijak yang diungkapkan oleh Khalil Gibran yang berbunyi, kita tidak perlu takut akan kegelapan, sebab bintang-bintang hanya tampak saat malam paling pekat. Saya ulangi, kita tidak perlu takut akan kegelapan, sebab bintang-bintang hanya tampak saat malam paling pekat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kata-kata bijak dari Khalil Gibran ini terdengar sederhana Bapak Mama, namun mengandung sebuah kedalaman makna yang luar biasa. Khalil Gibran mengingatkan kita bahwa dalam kegelapan yang paling pekat sekalipun, masih ada keindahan yang dapat ditemukan. Bahkan dalam malam yang paling sunyi, bintang-bintang tidak pernah berhenti bersinar. Mereka justru menjadi terlihat, menjadi nyata saat terang tidak ada. Duka adalah malam tersebut, Bapak Mama. Duka adalah malam yang paling pekat, seperti yang diungkapkan oleh Khalil Gibran. Kehilangan adalah kegelapan yang membuat langkah kita limbung. Tetapi dalam gelapnya duka, ada bintang yang muncul. Bintang pengharapan, bintang penghiburan, dan juga bintang iman. Dan salah satu bintang yang paling terang dalam kegelapan adalah keyakinan bahwa Allah hadir dalam duka. Allah hadir dalam duka menjadi tema perenungan kita pada malam hari ini. Bapak Mama, Allah tidak jauh dari orang-orang yang patah hati. Itulah yang diungkapkan oleh pemazmur. Tidak ada satupun kata yang bisa atau benar-benar menghapus rasa kehilangan yang dialami oleh Mama Frederica dan juga ketiga buah hati. Duka bukanlah luka kecil yang bisa disembuhkan dengan obat dan kemudian hilang dalam hitungan hari. Duka adalah proses yang dalam, yang penuh gejolak, namun seringkali dia begitu sunyi. Di sanalah seseorang belajar berjalan pelan-pelan tanpa orang yang ia kasihi. Mama Frederica telah hidup selama beberapa tahun bersama-sama dengan Bapak, dan pada hari ini Tuhan berkenan untuk Mama Frederica melanjutkan perjalanan kehidupan tanpa suami tercinta. Dan dalam peristiwa duka inilah kita akan belajar untuk tertawa lagi, bukan karena kita bahagia, tetapi karena kita tidak ingin menangis terus-menerus. Kita tidak ingin untuk berada dalam keadaan duka yang terus-menerus. Dalam ruang duka, Bapak Mama, waktu terasa lambat. Segalanya menjadi hampa, tidak ada rasa. Dan suara-suara penghiburan juga terdengar jauh, meskipun banyak orang yang datang untuk menguatkan kita. Tetapi percayalah, ketika kita ada dalam suasana duka tersebut, ketika kita ada dalam suasana kehilangan orang yang sangat kita kasihi, orang yang menemani perjalanan kehidupan kita selama bertahun-tahun, maka semuanya akan terasa hampa. Mungkin tidak sedikit dari kita yang pernah berada dalam situasi tersebut, kehilangan orang yang kita kasihi. Dan kita tahu bahwa dalam momen seperti itu, pertanyaan yang paling sering muncul bukanlah mengapa ini terjadi, tetapi di mana Tuhan ketika ini semua terjadi. Dan dari sinilah dan pada saat inilah Bapak Mama, iman kita diuji. Bukan dalam gemuruh pujian, bukan dalam terangnya pesta, tetapi dalam senyapnya kepergian orang yang kita kasihi.
dalam ruang kosong yang mungkin tidak pernah terisi lagi atau mungkin akan terisi tetapi membutuhkan waktu. Dalam tangisan yang pecah saat malam telah larut dan dalam doa-doa yang tidak selalu menemukan kata dan kalimat. Namun justru di saat-saat seperti itulah, di tengah kesunyian itulah kita menemukan makna dari Mazmur 34 ayatnya yang ke-19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Firman ini bukan janji palsu Bapak Mama yang dibuat untuk menghibur hanya sebentar saja. Ini adalah kebenaran yang lahir dari pengalaman umat yang sungguh-sungguh tahu bagaimana rasanya hancur, namun tetap bisa berdiri karena Tuhan tidak pernah pergi, karena Dia hadir tanpa suara, tetapi kehadiran itu nyata. Kedekatan Allah itu bukan mujizat atau tanda yang mencolok Bapak Mama. Bukan berarti kita ketika Ia datang, bukan berarti kita tiba-tiba berhenti bersedih dan melupakan kehilangan tersebut. Duka yang kita rasakan tiba-tiba menghilang. Bukan seperti itu Bapak Mama. Kedekatan Tuhan selalu membuat kita bisa tersenyum mungkin, walaupun mungkin hati kita masih sering menangis. Allah hadir bukan untuk menggantikan orang yang kita kasihi. Allah hadir dalam kehidupan Mama Frederica beserta ketiga buah hati bukan untuk menggantikan Bapak Absalom, tetapi untuk menopang Mama Frederica dan ketiga buah hati di saat mereka tak lagi menjumpai suami kekasih, ayah kekasih. Kehadiran Allah dalam duka yaitu untuk menopang dan untuk menguatkan Mama Frederica beserta ketiga anaknya. Kadang Tuhan hadir untuk memberikan penghiburan melalui orang-orang yang datang dan memeluk serta memberikan kata-kata penghiburan bagi Mama Frederica dan juga anak-anaknya. Tuhan itu juga hadir melalui kekuatan untuk tetap bangun dari tempat tidur walau semalam suntuk hanya menangisi kepergian orang yang kita kasihi. Tuhan itu juga hadir terkadang melalui keheningan yang kita rasakan tetapi tetap tenang. Bukan karena semuanya baik-baik saja, tetapi karena kita tahu bahwa kita tidak sendiri dalam menghadapi duka tersebut. Sama seperti bintang-bintang yang hanya tampak saat malam tiba, begitu pula hadirat Allah seringkali paling terasa justru saat terang hidup kita mulai padam. Dalam tangisan dan kesunyian, dalam ketidakpastian dan kehampaan, percayalah, di saat itulah, di titik itulah, kita akan menemukan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun sebagai manusia, kita sering merasa bahwa Allah meninggalkan kita. Tetapi percayalah bahwa pengalaman iman kita masing-masing membuktikan dalam keadaan titik paling nadir dalam kehidupan kita, Tuhan yang akan membawa kita keluar dari titik tersebut. Kepada Mama Frederica, ketiga buah hati dan semua keluarga yang berduka, menangislah jika perlu. Menangis bukan tanda kurang iman, tetapi tanda bahwa cinta itu nyata dalam kehidupan keluarga. Jangan terburu-buru menjadi kuat. Iman bukan soal menahan tangis, tetapi tetap percaya meski sambil menangis. Jangan merasa bersalah karena masih sedih ketika kehilangan orang yang kita kasihi. Pemulihan itu bukan perlombaan, Bapak Mama. Duka tidak mengenal tempat, waktu, tetapi kasih Allah tidak mengenal batas. Kasih Allah melampaui ruang dan waktu. Seringkali kita merasa iman kita kecil karena kita tidak selalu kuat untuk menghadapi kenyataan hidup yang kita alami.
Tapi justru dalam kelemahan itulah kasih Tuhan bekerja. Seperti yang dinyatakan oleh Rasul Paulus, bahwa dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Jangan takut untuk rapuh, karena rapuh pun tidak akan membuat kasih Tuhan jauh dari kehidupan kita. Ketika hari-hari duka mulai terasa berat, dan ketika satu persatu orang mulai kembali ke dalam rutinitasnya, rumah yang dipenuhi oleh sidang perkabungan pada saat ini mulai kembali sepi. Pada saat itulah kita menyadari siapa yang akan tetap tinggal bagi kita. Dan kita akan sadar Bapak Mama bahwa Allah adalah satu-satu pribadi yang tidak pernah beranjak. Ia adalah Allah yang tidak menunggu kita kuat, lalu Dia hadir, tetapi Ia hadir bahkan saat kita tidak sanggup untuk berdoa. Bahkan ketika dalam doa kita hanya mampu menjatuhkan air mata, percayalah dalam saat itu juga Allah tetap hadir. Ia tidak menolak kita karena kelemahan kita. Ia tidak seperti orang-orang yang menolak kita karena kerapuhan kita. Tetapi justru dalam kelemahan dan kerapuhan itulah Allah akan pelan-pelan bekerja bagi Mama Frederica dan juga anak-anak. Ia adalah Allah yang tahu betapa dalamnya duka yang kita alami, dan justru di sana Ia hadir dengan kelembutan yang tak pernah terucapkan. Mama Frederica dan juga ketiga buah hati, jangan takut berjalan dalam duka. Jangan takut untuk terluka, dan jangan takut untuk terus menangis. Dalam langkah-langkah paling berat sekalipun, ada Allah yang berjalan terlebih dahulu, menyambut dengan kasih dan menopang dengan kekuatan yang tidak pernah kita mengerti. Namun tetap sangat kita butuhkan. Allah hadir dalam diam, tetapi Dia nyata. Dia tetap setia untuk menguatkan dan menopangkan kita. Dan seperti bintang-bintang di malam yang paling gelap, kehadirannya mungkin tidak selalu terlihat oleh semua orang, tetapi bisa dirasakan oleh setiap mereka yang mencari, merindukan, dan Dia selalu ada. Kiranya penghiburan yang sejati yang datang dari Tuhan memenuhi hati kita, bukan karena duka telah lenyap, tetapi karena kita tahu bahwa kita tidak menanggung duka itu sendirian. Tetap ingat bahwa Allah hadir melalui segala sesuatu, termasuk melalui orang-orang di sekeliling kita. Tuhan menguatkan kita dengan firman-Nya. Amin untuk firman Tuhan.